merasakan tuh air perwitosari atau maul hayat, air kehidupan itu naik pelan-pelan lewat tulang-tulang belakang kita itu terus gitu. Kalau sudah sampai ke ubun-ubun ini nih, sampai ke ubun-ubun itu akan merasakan di sini kayak ada pusaran angin seperti sejuk. Kalau udah yang sudah berlatih terus ini seperti ada asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalau kita aliran kepercayaan kayak gitu rahayu. Rahayu itu sama juga sampurasun, sama juga assalamualaikum gitu. Kalau panjangnya rahayu, rahayu sagung kumadi. Jadi sama aja. Jadi di dalam kita budaya Jawa, Sunda maupun mana aja lah gitu. Itu sebenarnya sudah punya ajaran yang istimewa. Sebelum ajaran yang lain datang itu sudah istimewa. Nah, ini kita langsung ke titik bimbingan. Jadi di sini tidak ada guru, tidak ada ini, adanya ya kita saling melengkapi, saling bimbing, membimbing. Jadi kalau misalnya dibilang bunda guru, enggak, saya bukan guru, ada bimbingan, ya kita bimbing karena saya lebih tahu duluan tentang apa yang kita pelajari, apa yang sudah dari tutur tinular ini, turun temurun begini. Mungkin juga sesepuh yang hadir ini juga mungkin sama kan dari turun temurun. Jadi ini kita langsung proses bagaimana caranya meditasi ya, caranya meditasi. Nanti kita itu bersilanya yang kanan itu di atas, ini ditumpangin. Ini maaf kita ininya begini nih, nah ininya begini. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak harus begini, seenaknya senyaman-nyamannya aja. Terus kita tegak lurus, nggak boleh mengkelung. Kalau mengkelung nanti kita tidak bisa merasakan air perwitosari maupun maul hayat yang ada di sumsum tulang belakang. Dan kalau secara ilmiah disitulah tempat untuk memproduksi sel darah merah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Di situ juga menyimpan DNA gitu. Makanya kalau misalnya penyakit terus ditarik itu diambil cairan sumsum untuk dipilih karena apa, bisa ketahuan apa penyakitnya. Seperti itu. Nah, kita tegak lurus begini, nanti kita akan merasakan tuh air perwitosari atau maul hayat, air kehidupan itu naik pelan-pelan lewat tulang-tulang belakang kita itu terus gitu. Nanti kalau sudah sampai ke ubun-ubun ini nih, sampai ke ubun-ubun itu akan merasakan di sini kayak ada pusaran angin seperti sejuk. Kalau udah yang sudah berlatih terus ini seperti ada asap. Ibaratnya Dupo 100 itu bukan yang dibakar itu, tapi dari sini. Itu dari sini terus. Setelah seperti itu kita baru bisa memejamkan mata. Setelah memejamkan mata, salah satunya itu kita mengikuti bagaimana proses cakra ajna atau mata ketiga kita akan aktif. Tapi kita sebelum kita memejamkan mata itu kita fokusnya ke titik hidung, ke ujung hidung. Ini ibaratnya kan titik bak. Segala sesuatu yang terjadi
itu dimulai dari sebuah titik. Titik itu muatannya sangat luar biasa, yang menjadikan sesuatu maujud itu diawali dari sebuah titik. Nah, setelah kita terpejam, otomatis dengan duduk tegak lurus, ini kita akan mengaktifkan sistem cakra atau kekuatan di dalam tubuh kita secara otomatis itu aktif. Kemudian setelah menjamkan mata, ritme nafas kita stabilkan. Nggak usah ditahan, nggak usah ditekan, pokoknya kita hanya mengamati, menyaksikan keluar masuk sang nafas. Setelah nafasnya stabil, kita mulain kita sumpah lidah. Jadi lidah kita itu kita tempelkan di langit-langit di belakang, di atas kita. Ini sumpah lidah atau tongkat langit. Jadi kalau kita menuju kebaikan itu harus benar-benar pegang tongkat langit ini. Sumpah lidah bahwa tidak akan menggunakan sang lidah kecuali hal kebaikan. Kalau dia meleot berarti nggak tongkat langit lagi. Karena pasti beda cerita. Itu disebutnya sumpah lidah atau tongkat langit. Makanya orang dulu tuh kalau ngobatin kan gini, karena apa? Tongkat langit itu kan tempatnya sifat. Itu rahasianya. Setelah tongkat langit ini kan kita tempelkan di situ, itu otomatis air liur pertama itu akan banyak di rongga mulut. Silahkan ditelan. Itu akan diperebutkan oleh sel-sel organ tubuh kita untuk menyembuh badan kita. Jadi sebenarnya obat bukan dari luar, dari luar itu sekedar penunjang. Setelah kita telan, mereka akan menyembuhkan, mengobati seluruh elemen tubuh kita itu yang rusak. Nah, setelah itu kita terjadi dalam kondisi terpejam, kita terus, kemudian kita panggil saudara kita yang selama ini tidak kita perhatikan. Padahal mereka itu sudah sukses melayani kita ketika di alam rahim. Jadi sebenarnya ketika orang tua kita berjumbana atau berhubungan terus positif, kita itu udah selaku pemenang, sudah mengalahkan sekian juta yang lain. Kita selaku pemenang. Begitu positif sama semesta, sama Allah, sama penguasa alam semesta. Kan nama Allah itu banyak, lebih dari 4.000. Jadi jangan mau ngomong pangeran, mau ngomong terserah siapa yang diyakini, yang maha kuasa, yang mana, nggak usah ribut. Kita bersatu aja. Masing-masing itu hak punya keyakinan. Mau manggil pangeran, ke Allah, Tuhan, macam-macam lah gitu, Sang Yang Toyo dan lain itu sama aja. Karena sebutan. Biasanya ribut di situ. Nah, padahal dia gini gitu, sama aja. Nah, setelah kita diberikan kemenangan itu sama Tuhan, penguasa alam semesta, Allah, itu diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu pemomong. Ya, hadiahnya itu pelayan yang Allah takdirkan yang tidak pernah berkhianat, yaitu dari cahaya. Kalau di Islam malaikat, nah, kalau di wayang Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Oh, Semar itu dewa, ya, pilih tanding, itu dewa. Memang Semar, Gareng, Petruk, wah itu dari keluarga penguasa raksasa yang sangat luar biasa. Bagongnya apa? Bagong ini ayang-ayangnya, bayangannya daripada Semar. Datang kesamaran.
Makanya Bagong itu hebat gitu. Karena bayangannya Semar aja hebat kan? Gitu. Apalagi Semarnya sendiri gitu. Nah, itu seperti itu. Itu sudah dikasih pelayan buat kita. Jadi kalau kita pengen kaya nggak usah pusing-pusing, sudah punya pelayan. Makanya kalau sudah ngaktifkan pelayan, ngapain jadi susah? Kalau jadi susah, ngapain? Berarti belum paham. Pada cari pontang sono, pontang sini. Kalau kita aktifkan, ya dia kan melayanin kita. Coba, ketika di alam lain kita kekurangan nggak? Kita nyaman nggak? Nyaman, sangat nyaman. Kita mau keluar aja, sudah diberikan jalan. Makanya seorang perempuan, kalau hamil, melahirkan tuh orang kan sekarang pakai sesar, orang dulu mana ada. Karena sang kakang kawah udah nyarikan jalan. Mau nyungsang, mau lilit khusus ya, tetap aja bisa keluar. Karena bukan sekedar bisa, tapi mampu untuk lah. Karena sudah ada pelayan tadi yang akan mengiringi. Ada nggak orang dulu itu yang pakai harus sesar terus gitu? Tapi lahir nggak? Lahir. Itu bukti bahwa kita itu sebenarnya dianugerahi pelayan. Ini saya juga ada cerita. Kenapa kita terkenalnya Ibu Sirot? Karena saya punya anak namanya Sirot. Ceritanya dulu harus dioperasi. Saya bawa lari, ngapain? Terus itu kan dari hasil USG itu anak saya itu cacat. Terus pikiran saya, ngapain lahirin anak cacat? Saya bawa lari lah itu anak. Di jalan lahir lah itu dia. Makanya namanya bukan Sirot pakai jin, tapi pakai tok, jadi jalan, jembatan. Jalanan. Itulah ceritanya. Jadi semua itu yang katanya sulit, sebenarnya karena kita panik saja, kita ketakutan. Terus kita yang bikin sulit sendiri. Ya itu. Waduh. Yang bikin sulit untuk, kan saya perempuan, saya melahirkan 5 kali. Jadi biar aja, hebat. Jadi pengalaman kehidupan kita itu bisa membuat kesimpulan bahwa setiap yang namanya wanita melahirkan itu mampu itu di atas bisa. Ya, jadi memang benar-benar mampu. Karena memang sudah dikasih pelayan tadi. Ya tinggal kita. Kalau saya dulu kan emang sama orang tua kita, "Nduk, nek kowe nek apa-apa sebutan sedulurmu rak diwangi," gitu ya. Nanti kan dibantu gitu kan. Nah, nek kowe takut, kalau kamu wedi kalau Jawa kan wedi ya. Kalau di Indonesia kan takut, sebutan nih gedruk lemah kakang kawah di hari-hari aku kancanono aku wedi gitu. Kakang neng ngarep, adikku neng buri, aku neng tengah. Itu udah aman aja. Kalau dulu kan masih banyak yang angker ya. Udah aman aja. Ada yang mandu gitu. Ada yang iya kita nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Karena saya pernah mengalami Jogja Solo itu jalan kaki. Dari Solo Semarang itu kita juga mandiri sendiri. Jadi udah kita menguji apa yang dari turun temurun itu kita buktikan dengan nyata. Terus tentang kakang kawah adi hari-hari getih puser ini, ibaratnya untuk saya dulu tuh susah makan karena nggak ada yang dimakan, saking susahnya, sampai dituduh maling ayam juga. Terus pokoknya seru deh kehidupan saya. Anak masih kecil-kecil gitu, nggak ada suami kan, anak masih kecil-kecil. Sampai dituduh ayam itu, ini titik baliknya ya. Dengan kekuasaan Allah kita bila diri udah nggak bisa, bahwa saya nggak maling ayam. Saya ya mau ditukar kayak apa, diganti kayak apa, ceritanya saya harus ngakuin maling ayam. Pas saya tinggal di perumahan itu, segitu orang di perumahan itu yang percaya saya nggak maling ayam itu cuma satu, sama-sama orang Jawa. Kan perumahan kan majemuk ya, enggak orang Jawa juga, ya segala suku gitu. Nah itu enggak, sampai dapur saya itu dibukain,
yuk gimana ini bulunya apa wis pokoknya macam-macam ya itu pikiran saya. Kita udah bela diri nggak bisa, anak masih kecil. Pikiran saya kalau dimasak orang kasihan anak-anak saya histeris. Ya Allah saya serahkan kamu, tapi kita tetap akan khawatir.